Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kami dari kelas Teknologi Hijau TKA. Kami beranggotakan saya sendiri Lutfia Lailatul Zahra dengan NIM 121210040. Saya Santika Aulia Permata Putri dengan NIM 121210123. Saya Arifah Rahmartiantini dengan NIM 121210138. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan tentang peran CCUS atau Carbon Capture, Utilization, and Storage. Sebelumnya, kita harus mengetahui tentang latar belakang CCUS sendiri, yaitu perubahan iklim dipicu oleh meningkatnya emisi CO2 dari pembangkit listrik fosil, industri berat, dan transportasi. Energi terbarukan dan efisiensi energi sangat penting, namun belum cukup menekan emisi secara cepat. Beberapa sektor industri tetap menghasilkan CO2 meskipun sudah efisien. Karena itu, CCUS hadir sebagai solusi pelengkap melalui penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon. Teknologi ini berperan penting dalam mendukung target net zero emission baik secara global maupun nasional. Selanjutnya, apa itu CCUS? CCUS atau Carbon Capture, Utilization, and Storage adalah teknologi untuk mengurangi emisi CO2 dengan cara menangkap gas dari sumber industri, lalu dimanfaatkan sebagai bahan baku produk seperti pupuk, metanol, atau beton, dan sisanya disimpan aman di bawah tanah. Teknologi ini menjadi solusi penting untuk mendukung transisi energi bersih dan target net zero emission. Untuk peran CCUS sendiri, yang pertama adalah untuk mengurangi emisi CO2 hingga lebih dari 90% dari sumber industri besar. Yang kedua, mendukung pencapaian target net zero emission atau NZA. Yang ketiga, menjadi solusi dekarbonisasi untuk sektor sulit bebas karbon seperti semen, baja, dan petrokimia. Lalu yang keempat adalah membantu transisi energi bersih dengan tetap menjaga keamanan pasokan energi. Yang terakhir yaitu membuka peluang ekonomi baru melalui pemanfaatan CO2 dan lapangan kerja hijau. Selanjutnya di sini ada beberapa teknologi CCUS. Yang pertama ada metode penangkapan karbon atau capture, yaitu post combustion menangkap CO2 setelah proses pembakaran misalnya pada PLTU. Selanjutnya, pre-combustion mengubah bahan bakar menjadi gas sintetis lalu memisahkan CO2 sebelum dibakar. Lalu setelah itu, oxy-fuel combustion pembakaran dengan oksigen murni sehingga menghasilkan gas buang yang kaya akan CO2. Yang kedua adalah pemanfaatan karbon atau utilization. Yang pertama itu bahan baku pupuk atau urea. Yang kedua ada produk metanol, plastik, dan bahan kimia lain. Yang ketiga ada bahan bangunan atau beton dengan injeksi CO2. Lalu yang terakhir ada enhanced oil recovery atau EOR untuk meningkatkan produksi minyak atau gas. Selanjutnya yang terakhir ada penyimpanan karbon atau storage dengan reservoir minyak gas yang sudah habis. Yang kedua adalah akuifer garam dalam atau deep saline aquifers. Yang terakhir adalah formasi batuan basalt atau geologi lain yang stabil. Selanjutnya, manfaat dari CCUS sendiri adalah menekan emisi gas rumah kaca dan mengurangi pemanasan global. Yang kedua adalah menjaga daya saing industri dalam era transisi energi. Yang ketiga adalah menjadi jembatan menuju energi bersih dan target net zero emission. Yang keempat adalah membuka peluang investasi dan lapangan kerja hijau. Dan yang terakhir adalah menciptakan nilai tambah ekonomi melalui pemanfaatan CO2 seperti pupuk, metanol, beton, dan EOR. Selanjutnya, untuk tantangan CCUS sendiri adalah biaya tinggi untuk teknologi, transportasi, dan penyimpanan CO2. Lalu ada regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pada standar dan insentifnya, dan infrastruktur terbatas, misalnya pada jaringan pipa CO2. Lalu selanjutnya adalah kesiapan teknologi dan kebutuhan riset lebih lanjut, serta yang terakhir ada penerimaan publik terkait keamanan penyimpanan yang masih rendah. Selanjutnya, untuk prospeknya di Indonesia sendiri adalah potensi penyimpanan CO2 besar di cekungan minyak dan gas yang sudah habis serta akuifer dalam.
Selanjutnya ada di industri padat karbon seperti PLTU, semen, baja, dan pupuk yang menjadi kandidat utama penerapan CCUS. Selanjutnya ada komitmen pemerintah melalui RUEN atau Rencana Umum Energi Nasional dan target net zero emission pada tahun 2060. Lalu kerjasama internasional dengan Jepang, Korea, dan negara lain dalam pengembangan CCUS. Dan selanjutnya ada peluang ekonomi seperti pemanfaatan CO2 untuk pupuk, metanol, bahan bangunan, dan EOR, serta tantangan di biaya tinggi, regulasi khusus CCUS, serta keterbatasan infrastruktur. Selanjutnya, kesimpulannya adalah CCUS merupakan teknologi kunci dalam upaya menurunkan emisi karbon sekaligus menjaga keberlangsungan sektor industri yang masih bergantung pada energi fosil. Perannya sangat penting dalam mendukung transisi energi bersih dan pencapaian target net zero emission, baik di tingkat global maupun nasional. Selain manfaat lingkungan, CCUS juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru melalui pemanfaatan CO2 sebagai bahan baku industri. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada dukungan regulasi, kesiapan infrastruktur, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan mitra internasional. Dengan pendekatan yang tepat, CCUS dapat menjadi jembatan menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah transisi energi. Untuk latar belakangnya sendiri adalah ketergantungan dunia pada energi fosil seperti batu bara, minyak, gas, dan telah menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca yang mempercepat laju perubahan iklim. Kondisi ini mendorong munculnya kebutuhan mendesak untuk melakukan transformasi sistem energi agar lebih ramah lingkungan. Di sisi lain, potensi energi baru terbarukan di berbagai negara, termasuk Indonesia, sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, transisi energi menjadi langkah strategis untuk mengurangi emisi karbon, meningkatkan ketahanan energi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang lebih hijau dan inklusif. Transisi energi sendiri adalah proses perubahan sistem energi dari yang berbasis pada sumber fosil menuju energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan rendah karbon. Proses ini tidak hanya mencakup penggantian sumber energi, tetapi juga mencakup perubahan teknologi, pola konsumsi, serta sistem pengelolaan energi secara keseluruhan. Tiga aspek utama yang mendukung transisi energi adalah dekarbonisasi untuk menekan emisi karbon, diversifikasi melalui peningkatan porsi energi terbarukan, serta peningkatan efisiensi energi agar pemanfaatannya lebih hemat dan cerdas. Selanjutnya yaitu tujuan dari transisi energi. Yang pertama yaitu mengurangi ketergantungan pada energi fosil, yang kedua menekan emisi karbon untuk mengatasi perubahan iklim, yang ketiga meningkatkan ketahanan energi nasional, yang keempat menciptakan peluang ekonomi hijau dan lapangan kerja baru, dan yang terakhir mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu manfaat dari transisi energi. Yang pertama yaitu menurunkan emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim. Yang kedua menjamin ketersediaan energi jangka panjang dan berkelanjutan. Yang ketiga mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil. Yang keempat meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir membuka peluang investasi hijau dan menciptakan lapangan kerja baru. Selanjutnya yaitu tantangan transisi energi. Yang pertama yaitu keterbatasan teknologi dan infrastruktur terutama di daerah terpencil. Yang kedua ketergantungan ekonomi pada batu bara dan migas yang masih besar. Yang ketiga biaya investasi awal tinggi untuk infrastruktur energi terbarukan. Yang keempat kapasitas SDM dan riset yang masih perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir yaitu penerimaan publik serta perubahan pola konsumsi energi yang berjalan lambat. Selanjutnya yaitu strategi global transisi energi. Yang pertama yaitu Paris Agreement, yaitu komitmen menjaga kenaikan suhu bumi lebih dari 2 derajat Celcius. Yang kedua yaitu target net zero emission, dengan mayoritas negara menargetkan tahun 2050 hingga 2060. Yang ketiga itu investasi besar pada energi terbarukan, yaitu energi surya, energi angin,
energi hidro, dan geothermal. Yang keempat, inovasi teknologi berupa baterai, hidrogen hijau, smart grid, carbon capture. Dan yang kelima, yaitu kerjasama internasional, yaitu pendanaan, transfer teknologi, dan riset bersama. Dan yang terakhir, yaitu dorongan kebijakan berupa insentif hijau, pajak karbon, dan standar emisi. Selanjutnya yaitu transisi energi di Indonesia. Yang pertama, target RUN pada tahun 2025 sebanyak 23% baruan energi berasal dari energi terbarukan. Yang kedua, komitmen net zero emission 2060 sesuai visi pemerintah. Yang ketiga, potensi besar seperti surya, air, angin, panas bumi, biomasa, dan laut. Yang keempat, program co-firing biomasa di PLTU sebagai transisi awal. Yang kelima, pengembangan kendaraan listrik atau EV untuk mengurangi konsumsi BBM. Yang keenam, kerjasama internasional JETP dengan negara maju. Dan yang terakhir, itu tantangannya yaitu regulasi, pendanaan teknologi, dan infrastruktur pendukung. Selanjutnya yaitu kesimpulan, transisi energi merupakan langkah penting dalam menghadapi perubahan iklim global dengan cara mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menekan emisi karbon. Indonesia memiliki potensi yang besar energi terbarukan yang dapat dikembangkan untuk mendukung transisi ini. Selain memberikan manfaat lingkungan, transisi energi juga membuka peluang ekonomi hijau, investasi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Namun, keberhasilannya membutuhkan dukungan regulasi yang kuat, pemanfaatan teknologi, investasi yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan kolaborasi berbagai pihak, transisi energi dapat menjadi peluang menuju masa depan yang lebih bersih, berkelanjutan, dan tangguh. Selanjutnya yaitu energi baru dan terbarukan. Kebutuhan energi dunia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan industrialisasi, sementara ketergantungan pada energi fosil menyebabkan emisi karbon tinggi dan mempercepat perubahan iklim. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi lingkungan dan ketahanan energi jangka panjang. Energi baru dan terbarukan hadir sebagai solusi karena bersifat ramah lingkungan, tersedia melimpah, dan dapat diperbarui secara alami. Indonesia memiliki potensi besar energi surya, air, angin, panas bumi, dan biomasa. Tetapi pemanfaatannya masih rendah. Oleh karena itu, percepatan pengembangan EBT sangat penting untuk mendukung transisi energi, meningkatkan ketahanan energi nasional, serta mewujudkan target net zero emission. Energi baru dan terbarukan adalah sumber energi ramah lingkungan yang dapat diperbarui secara alami maupun dihasilkan dari teknologi baru. Energi baru meliputi hidrogen, fuel cell, dan nuklir. Sedangkan energi terbarukan berasal dari matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Berbeda dengan energi fosil, EBT lebih berkelanjutan, rendah emisi, dan menjadi kunci transisi menuju energi bersih. Tujuan dari energi baru dan terbarukan, yaitu yang pertama mengurangi ketergantungan pada energi fosil, yang kedua menekan emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim, yang ketiga meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional, yang keempat mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan lapangan kerja baru, dan yang terakhir mendukung tercapainya target pembangunan berkelanjutan dan net zero emission. Selanjutnya, jenis-jenis dari energi baru dan terbarukan. Yang pertama itu energi surya atau PLTS. Ini memanfaatkan sinar matahari dengan panel surya. Yang kedua, energi angin atau PLTB, menghasilkan listrik melalui turbin angin. Yang ketiga, energi air atau PLTA dan mikrohidro, memanfaatkan aliran sungai atau bendungan. Yang keempat, energi panas bumi atau geothermal, berasal dari panas dalam perut bumi. Yang kelima, biomasa dan biogas, energi dari limbah organik dan hasil pertanian. Yang keenam, energi hidrogen,
sumber energi bersih dari pemisahan air atau gas, dan yang terakhir yaitu energi laut, di mana memanfaatkan gelombang, pasang surut, dan arus laut. Selanjutnya yaitu manfaat dari energi baru dan terbarukan. Yang pertama yaitu mendorong inovasi dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, menciptakan peluang ekonomi hijau dan lapangan kerja baru. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor. Yang keempat, mendukung pencapaian target net zero emission dan SDGs. Dan yang terakhir, meningkatkan ketahanan energi nasional. Selanjutnya yaitu tantangan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan EBT. Yang kedua, ketidakstabilan pasokan energi, misalnya surya dan angin tergantung pada cuaca. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung. Yang keempat, ketersediaan lahan dan lokasi yang sesuai tidak selalu mudah. Dan yang terakhir yaitu teknologi masih terbatas dan sebagian besar diimpor. Untuk potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia, yaitu yang pertama, potensi energi surya sangat besar karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Yang kedua, energi angin tersedia di wilayah pesisir dan kepulauan tertentu. Yang ketiga, potensi panas bumi terbesar kedua di dunia. Yang keempat, sumber daya air melimpah untuk PLTA dan mikrohidro. Yang kelima, biomasa dan biogas melimpah dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Yang keenam, energi laut menjanjikan dari arus, gelombang, dan pasang surut. Dan yang terakhir, total potensi EBT diperkirakan lebih dari 3.600 GW, namun baru dimanfaatkan sebagian kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Erifa. Baik, kemudian ada strategi pengembangan di Indonesia. Yang pertama ada meningkatkan investasi melalui insentif dan dukungan pemerintah. Kemudian ada mendorong riset dan inovasi teknologi energi baru terbarukan dalam negeri. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan infrastruktur jaringan listrik yang terintegrasi. Kemudian ada meningkatkan peran swasta dan kerjasama internasional. Kemudian ada mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan di sektor rumah tangga, transportasi, dan juga industri. Kemudian ada menyusun regulasi dan kebijakan yang konsisten dan mendukung transisi energi. Dan yang terakhir ada edukasi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesimpulan dari ini adalah pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transisi energi menuju masa depan yang bersih, berkelanjutan, dan juga mandiri. Dengan potensi sumber daya yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menekan emisi karbon, serta juga menciptakan pertumbuhan ekonomi hijau. Namun, berbagai tantangan seperti investasi, teknologi, dan juga regulasi perlu diatasi melalui strategi tepat, kolaborasi semua pihak, serta dukungan penuh dari masyarakat. Oke, selanjutnya di sini kita akan Kementerian melihat Energi dan Sumber video Daya peluang Mineral energi mengungkapkan baru bahwa terbarukan di Indonesia. potensi penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 3.295 gigawatt. Saat ini, pemanfaatannya baru mencapai 0,3% dengan porsi paling besar dihasilkan dari energi surya, kemudian air, bioenergi, angin, panas bumi, dan gelombang laut. Data di akhir tahun 2021 menunjukkan bahwa bauran energi terbarukan telah mencapai 11,7% dari total energi nasional. Pemerintah Indonesia sendiri telah menargetkan hingga 2025 mendatang, penggunaan tersebut dapat meningkat hingga 23%. Di sisi lain, pemerintah menetapkan mulai 2030, penambahan pembangkit listrik hanya berasal dari energi terbarukan. Tujuannya, untuk mengurangi penggunaan energi fosil secara bertahap hingga akhirnya diberhentikan. Itu artinya tidak ada lagi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang berbasis batu bara pada tahun 2030. Kedepannya, pembangkit listrik tenaga surya akan menjadi fokus dalam pengembangan energi terbarukan.
Kementerian ESDM juga mengungkapkan bahwa cadangan minyak bumi di Indonesia akan tersedia hingga 9,5 tahun mendatang, sementara umur cadangan gas bumi Indonesia mencapai 19,9 tahun. Tahun 2022 ini, APBN menargetkan lifting minyak mencapai 703.000 barel minyak per hari. Sementara, lifting gas bumi mencapai 919.640 barel ekuivalen per hari. Ini merupakan 88,7% dari target APBN yang sebesar 1,036 juta barel per hari. Kinerja lifting yang belum mencapai target, terjadi karena dampak pandemi yang masuk di Indonesia pada awal tahun 2021, yang membuat penghentian operasi tidak terencana. Jangan lupa like, komen dan share jika informasi ini bermanfaat untuk Anda. Oke, kesimpulan dari video tadi adalah potensi energi terbarukan di sini sangat besar, sekitar 3.290 GW, namun pemanfaatannya masih kecil, yaitu 0,3% dan paling tinggi dari tenaga surya. Pemerintah mengambil sikap mulai 2030 menambahkan pembangkit listrik hanya dari energi terbarukan untuk mengurangi penggunaan fosil hingga akhirnya dapat diberhentikan. Sekarang kita mulai di bioenergi. Di sini ada latar belakang, bioenergi merupakan energi yang berasal dari bahan organik seperti tanaman, limbah pertanian, kotoran hewan, hingga sampah organik. Sebagai negara agraris dengan sumber biomasa melimpah, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan bioenergi. Pemanfaatan bioenergi dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Bioenergi di sini adalah energi yang berasal dari biomasa, yaitu bahan organik seperti tanaman, limbah pertanian, kotoran hewan, maupun sampah organik. Energi ini dapat dikonversi menjadi bahan bakar padat, cair maupun gas, sehingga dapat dimanfaatkan untuk listrik, transportasi, maupun kebutuhan rumah tangga. Sebagai energi terbarukan, bioenergi bersifat ramah lingkungan dan berperan penting dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Jenis-jenis dari bioenergi yang pertama adalah biogas yang dihasilkan dari kotoran ternak, limbah organik, dan juga sampah. Yang kedua ada biodiesel yang dibuat dari minyak nabati seperti sawit, jarak, ataupun biji kedelai. Kemudian yang ketiga adalah bioetanol berasal dari fermentasi bahan berpati atau gula seperti tebu, singkong, atau jagung. Yang keempat ada biomasa padat yang dihasilkan dari kayu bakar, pelet biomasa, dan juga briket. Kemudian yang terakhir adalah limbah pertanian yang dihasilkan dari jerami, sekam padi, tandan kosong sawit, dan juga residu lainnya. Kemudian ada proses konversi bioenergi. Yang pertama adalah pembakaran langsung yang menghasilkan, guys, maaf, kemudian ada proses konversi bioenergi yang pertama analah pembakaran langsung yang menghasilkan panas dan listrik, kemudian yang kedua ada fermentasi yang mengubah bahan organik menjadi bioetanol, yang ketiga ada anaerobic digestion yang menghasilkan biogas dari limbah organik, kemudian ada transesterifikasi yang mengubah minyak nabati menjadi biodiesel, yang terakhir adalah gasifikasi dan pirolisis yang menghasilkan syngas dan bioil dari biomasa padat. Kemudian ada potensi di Indonesia, potensi biogas di Indonesia. Sumber biomasa melimpah dari limbah pertanian dan perkebunan. Yang kedua adalah potensi dari kelapa sawit, tebu, singkong, jagung, dan kotoran ternak sangat besar. Kemudian yang ketiga adalah bioenergi dapat dimanfaatkan untuk daerah terpencil dan mendukung ketahanan energi lokal. Kemudian yang terakhir ada total potensi bioenergi nasional diperkirakan lebih dari 30 GW, tetapi pemanfaatnya juga masih terbatas.
Kemudian ada manfaat dari bioenergi sendiri. Yang pertama adalah memberikan nilai tambah ekonomi dari limbah pertanian dan juga perkebunan. Kemudian yang kedua adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kemudian yang ketiga adalah menekan emisi karbon dan mendukung energi bersih. Yang keempat adalah menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketahanan energi nasional. Selanjutnya adalah tantangan pengembangan dari bioenergi sendiri. Yang pertama, yang pertama adalah ketersediaan bahan baku biomasa tergantung musim dan juga lokasi. Yang kedua adalah infrastruktur distribusi energi bioenergi belum merata. Yang ketiga adalah persaingan dengan kebutuhan pangan atau food vs full. Yang keempat adalah regulasi dan kebijakan pendukung perlu diperkuat. Dan yang terakhir adalah investasi awal dan biaya teknologi masih tinggi. Strategi pengembangan di Indonesia. Yang pertama adalah mendorong riset dan inovasi teknologi bioenergi. Yang kedua adalah memberikan insentif dan dukungan kebijakan dari pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Yang keempat adalah mendorong pemanfaatan bioenergi di sektor transportasi, industri, dan juga rumah tangga. Kemudian adalah meningkatkan kapasitas SDM dan juga pendidikan terkait bioenergi. Dan yang terakhir, mengembangkan infrastruktur distribusi dan penyimpanan biomasa. Kesimpulan dari bioenergi sendiri adalah merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang strategis untuk mendukung ketahanan energi dan transisi menuju energi bersih. Dengan potensi biomasa yang melimpah di Indonesia, bioenergi dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menekan emisi karbon, serta memberi nilai tambah ekonomi dari limbah pertanian dan juga perkebunan. Pengembangan bioenergi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong investasi teknologi, dan juga mendukung pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan pemanfaatan bioenergi memerlukan dukungan kebijakan, investasi, teknologi, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan juga sektor swasta. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.